Halo adik-adik teruna, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam podcast pada Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan bisa memberkati ibadah kita walaupun virtual ya adik-adik. Kita doain semoga adik-adik selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, dan kita semua bisa sama-sama melawan pandemi COVID-19 ini agar kita semua bisa sama-sama lagi kumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita lanjut langsung ke renungan pada pagi Minggu ini. Temanya itu adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari ketaturan hidup beriman, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1-26. Adik-adik bisa dibuka dulu kitab Mazmurnya pasal 136 ayat 1-26. Biarkan kitabnya terbuka dan kita bisa satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati kami di dalam renungan kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Oke, kita langsung baca aja yuk. Kita baca silih berganti ya. Kak Dita duluan, terus lanjut sama adik-adik. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel, hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam renungan pada minggu hari ini.
kata Ibrani yang dipakai untuk menunjuk kepada kitab Mazmur, yang berarti nyanyian yang diiringi musik seruling. Orang-orang Yahudi menyebut kitab Mazmur sebagai Tehelim, seruling kecapi, yang berarti nyanyian puji-pujian. Dalam bahasa Yunani Latin, kitab Mazmur disebut Psalmo. Gitu adik-adik. Nah, kitab Mazmur yang sekarang kita kenal berisikan kumpulan lagu-lagu keagamaan yang dipakai umat Israel setelah masa pembuangan. Lagu-lagu ini biasanya dinyanyikan dalam upacara-upacara ibadat Yahudi maupun dalam rumah-rumah ibadat Yahudi sinagoge. Nah, secara garis besar, kitab Mazmur dapat dibagi dalam dua kelompok berdasarkan perasaan hati yang terungkap di dalamnya, yaitu yang pertama, perasaan hati yang penuh dengan sukacita karena pengalaman hidup bersama Allah. Yang kedua, perasaan hati yang kecewa, marah, dan sedih karena merasa bahwa Allah tidak hadir dalam kehidupan. Nah, yang mau kita renungkan pada hari ini yaitu adalah bagaimana kita bersyukur di dalam situasi dan kondisi dan keadaan apapun itu, dimana saat kita senang kita bersyukur, di saat kita sedih kita bersyukur. Siapa di sini yang hanya di saat hatinya lagi senang aja nih bersyukur, tapi di saat kita lagi sedih, di saat kita lagi kecewa, kita nggak bersyukur sama Tuhan. Padahal adik-adik, di saat kita lagi sedih, di saat kita lagi kecewa, Tuhan tetap ada untuk kita. Tuhan tetap memberikan kita berkat-Nya, walaupun berkat Tuhan tertutup dengan rasa kesedihan kita, dengan rasa kecewaan kita. Nah, untuk itu marilah kita bisa bersyukur di dalam kondisi dan situasi dan keadaan apapun itu. Mau adik-adik sedih, mau adik-adik senang, adik-adik harus selalu bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati adik-adik, masih senantiasa melindungi adik-adik dari malapetaka di luar sana. Coba adik-adik bayangin, di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita hari ini. Orang yang kehilangan keluarganya, orang yang kecelakaan, atau orang yang sakit. Tapi adik-adik hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan makanan yang cukup, masih bisa pergi ke sekolah walaupun bukan pergi ke sekolah, masih bisa bersekolah walaupun secara virtual. Jadi walaupun adik-adik belum bisa berlibur, belum bisa jalan-jalan sama teman-teman, belum bisa jalan-jalan sama keluarga, tapi adik-adik harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan adik-adik berkat. Tuhan masih memberikan adik-adik nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kecukupan untuk adik-adik bisa makan, bisa sekolah, bisa bermain di dalam rumah, bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Seperti itu adik-adik. Dan di saat adik-adik kecewa dan sedih, adik-adik boleh merasa kecewa dan sedih. Tidak ada yang melarang adik-adik untuk nggak boleh kecewa atau sedih. Itu adalah manusiawi. Tapi adik-adik tetap harus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik di dalam kondisi dan situasi apapun. Walaupun di saat pandemi seperti ini, adik-adik harus tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan adik-adik kesehatan, masih memberikan adik-adik perlindungan, di mana orang-orang lain banyak adik-adik yang sedang di karantina sendiri, tidak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa bebas untuk olahraga pagi, untuk cari makan di sekitar rumah, itu nggak bisa. Jadi adik-adik, Kak Dita ingin
ingin menyampaikan dalam renungan ini bahwa kita semua harus selalu bersyukur walaupun dalam keadaan sedih atau walaupun keadaan senang. Ingat ya, nggak boleh nggak bersyukur, karena Tuhan selalu melindungi kita, selalu memberkati kita di dalam kondisi dan situasi apapun, dan Tuhan nggak pernah meninggalkan kita loh. Adik-adik. Oke, sekarang Kak Dita tutup renungan kita pada hari Minggu ini. Kiranya renungan singkat ini dapat bermanfaat untuk kehidupan adik-adik, dapat adik-adik renungkan di setiap harinya, di setiap adik-adik bangun tidur, saat adik-adik mau tidur, adik-adik tetap bersyukur bahwa adik-adik masih dilindungi oleh Tuhan Yesus, masih sehat, masih bisa menghirup udara yang Tuhan kasih, masih bisa bernafas. Pokoknya banyak banget hal yang adik-adik bisa syukurin di tengah-tengah hal kecewaan adik-adik, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Gitu adik-adik. Sekarang kita akhiri renungan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak layan yang lain yang akan memberikan renungan yang oke-oke juga, yang akan men-share firman Tuhan yang menarik. Dan ya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan renungan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, dan kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, kesehatan, nafas kehidupan, dan apapun itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit penyakit. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka, selalu memberikan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memberikan yang terbaik untuk mereka melalui obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami semua, agar kami semua dapat turut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dah adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga renungan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik selama kehidupan adik-adik, gak hanya 1 minggu ke depan, tapi selama kehidupan adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan.